Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun dan kapanpun teman-teman menonton video ini. Ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Bilqis Aulia dari Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Wali Songo Semarang. Sekarang saya sedang melaksanakan KKN dan saya berasal dari kelompok 128 KKN RDR ke-77 UIN Wali Songo Semarang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bullying. Nah, teman-teman sudah tahu belum sih apa itu bullying? Nah, pasti beberapa dari teman-teman ada yang sudah tahu dan belum ada yang mengetahui. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bullying. Nah, apakah teman-teman sudah mengetahui apa itu bullying? Nah, di sini saya akan menjelaskannya kembali. Dan dengan bonus cerita pengalaman saya yang pernah dibully oleh kakak kelas. Nah, untuk cerita saya dijadikan pelajaran saja ya teman-teman. Baik, kita langsung simak yuk penjelasan tentang bullying. Nah, langsung saja kita simak yuk penjelasan tentang apa itu bullying. Check it out. Bullying itu teman-teman, bullying adalah bentuk-bentuk perilaku kekerasan di mana terjadi pemaksaan secara psikologis ataupun fisik terhadap seseorang atau sekelompok orang yang lebih lemah oleh seseorang atau sekelompok orang. Pelaku bullying yang biasa disebut bully bisa seseorang, bisa juga sekelompok orang, dan ia atau mereka mempersepsikan dirinya memiliki power atau kekuasaan untuk melakukan apa saja terhadap korbannya. Korban juga mempersepsikan dirinya sebagai pihak yang lemah, tidak berdaya, dan terancam oleh bully. Jurnal Pengalaman Intervensi dari beberapa kasus bullying, Juwita 2005, 8 dalam Ariesto 2009. Bully itu terjadi. Menurut Ariesto 2009, faktor-faktor penyebab terjadinya bullying antara lain: yang pertama, keluarga. Pelaku bullying seringkali berasal dari keluarga yang bermasalah. Orang tua yang sering menghukum anaknya secara berlebihan, atau situasi rumah yang penuh stres, agresi, dan permusuhan. Akan mempelajari perilaku bullying ketika mengamati konflik-konflik yang terjadi pada orang tua mereka dan kemudian menirunya terhadap teman-temannya. Yang selanjutnya, sekolah. Bullying berkembang dengan pesat dalam lingkungan sekolah, sering memberikan masukan negatif pada siswanya, misalnya berupa hukuman yang tidak membangun, sehingga tidak mengembangkan rasa menghargai dan menghormati antar sesama anggota sekolah. Yang selanjutnya, faktor kelompok sebaya. Anak-anak ketika berinteraksi dalam sekolah dan dengan teman di sekitar rumah, kadangkala terdorong untuk melakukan bullying. Beberapa anak melakukan bullying dalam usaha untuk membuktikan bahwa mereka bisa masuk dalam kelompok tertentu, meskipun mereka sendiri merasa tidak nyaman dengan perilaku tersebut. Yang selanjutnya ada kondisi lingkungan sosial. Kondisi lingkungan sosial dapat pula menjadi penyebab timbulnya perilaku bullying. Salah satu faktor lingkungan sosial yang menyebabkan tindakan bullying adalah kemiskinan. Mereka yang hidup dalam kemiskinan akan berbuat apa saja demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga tidak heran jika di lingkungan sekolah sering terjadi pemalakan antar siswanya. Yang selanjutnya ada tayangan televisi dan media cetak. Televisi dan media cetak membentuk pola perilaku bullying dari segi tayangan yang mau mereka tampilkan. Survei yang dilakukan Kompas Saripah 2006 memperlihatkan bahwa 56,9% anak meniru adegan-adegan film yang ditontonnya. Umumnya mereka meniru gerakannya 64% dan kata-katanya 43%. Yang selanjutnya, apa saja jenis bullying itu? Menurut Coloroso 2007, bullying dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ada bullying fisik. Jenis penindasan secara fisik diantaranya adalah memukul, mencekik, menyikut, meninju, menendang, menggigit, memiting, mencakar, serta meludahi anak yang ditindas hingga ke posisi yang menyakitkan, serta merusak dan menghancurkan pakaian serta barang-barang milik anak yang tertindas.
Semakin kuat dan semakin dewasa sang penindas, semakin berbahaya jenis serangan ini. Bahkan walaupun tidak dimaksudkan untuk mencederai secara serius. Nah, selanjutnya ada bullying verbal. Penindasan verbal dapat berupa julukan nama, celaan, fitnah, kritik kejam, penghinaan, dan pernyataan-pernyataan bernuansa ajakan seksual atau pelecehan seksual. Selain itu, penindasan verbal dapat berupa perampasan uang jajan atau barang-barang, telepon yang kasar, email yang mengintimidasi, surat-surat kaleng yang berisi ancaman kekerasan, tuduhan-tuduhan yang tidak benar, kasakusuk yang keji, serta gosip. Nah, selanjutnya ada bullying relasional. Penindasan relasional dapat digunakan untuk mengasingkan atau menolak seorang teman atau secara sengaja ditujukan untuk merusak persahabatan. Perilaku ini dapat mencakup sikap tersembunyi seperti pandangan yang agresif, lirikan mata, helaan napas, bahu yang bergidik, cibiran, tawa mengejek, dan bahasa tubuh yang kasar. Nah, selanjutnya ada cyberbullying. Ini adalah bentuk bullying yang terbaru karena semakin berkembangnya teknologi, internet, dan media sosial. Pada intinya adalah korban terus-menerus mendapatkan pesan negatif dari pelaku bullying baik dari SMS, pesan di internet, dan media sosial lainnya. Bentuknya berupa, yang pertama ada mengirim pesan yang menyakitkan atau menggunakan gambar. Kedua, meninggalkan pesan voicemail yang kejam. Yang ketiga, menelepon terus-menerus tanpa henti, namun tidak mengatakan apapun, atau silent calls. Membuat website yang memalukan bagi si korban. Yang selanjutnya, si korban dihindarkan atau dijauhi dari chat room dan lainnya. Nah, selanjutnya ada happy slapping, yaitu video yang berisi di mana si korban dipermalukan atau dibully lalu disebarluaskan. Nah, apakah dampak dari bullying tersebut? Perilaku bullying ini tentu akan membawa dampak buruk bagi korban. Riana menjelaskan ada beberapa dampak negatif bagi korban bullying, antara lain 1. Mengalami gangguan kesehatan mental, bahkan dampak yang lebih buruk bisa terjadi seperti stres hingga depresi. Kedua, keinginan untuk mengakhiri hidupnya. Dampak ini mungkin yang paling parah. Ketika sudah terkena secara psikis, maka akan sulit bagi korban bully untuk melupakan masa lalu yang berkaitan dengan pengalaman buruknya. Nah, selanjutnya merasa tidak berharga sehingga berpengaruh pula pada kemampuan sosial emosional, bahkan prestasinya di sekolah. Nah, selanjutnya mengalami kesulitan dalam memahami jati diri serta sering mengalami kecemasan terhadap diri sendiri maupun masa depan. Selanjutnya, mereka akan menarik diri dari kehidupan sosial karena takut seakan-akan kejadian serupa akan terjadi lagi. Kecenderungan orang yang terkena bully akan sulit untuk bangkit walaupun sebagian di antaranya ada yang bisa bangkit lagi dari kondisi tersebut. Tutur Riana. Tak hanya bagi korban bullying, perilaku ini juga membawa dampak tak baik bagi pelakunya. Dari hasil penelitian diperoleh, fakta bahwa ternyata pelaku bully dulunya merupakan korban juga. Sehingga perilaku ini terjadi seperti lingkaran yang tak terputus. Ada seperti perasaan bahagia, puas, dan merasa diakui ketika pelaku berhasil membuli orang lain. Jelas hal ini sudah tidak sehat secara psikis dan sosial. Pelaku bully cenderung bangga ketika sudah berhasil menindas temannya yang dirasa lemah. Papa Riana. Dampaknya, pelaku juga akan merasa tindakan bully atau menindas orang yang lebih lemah adalah hal yang biasa. Jelas hal ini tidak baik bagi perkembangan mental anak. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek pelaku bullying rata-rata lebih banyak dilakukan secara bersama-sama. Para pelaku bully biasanya juga merupakan anak yang agresif dan kesulitan dalam berempati, tuturnya. Referensi dari materi video kali ini ya teman-teman. Ini adalah cerita saya ya teman-teman waktu SMP. Pengalaman saya pernah dibully waktu SMP. Nah, sebelumnya saya ingin mengatakan bahwa saya menceritakan pengalaman ini untuk pelajaran kita semua, supaya kita semua tidak pernah membuli dan merendahkan orang. Baiklah, dulu saat saya SMP, saat itu ujian kenaikan kelas atau ujian sekolah, saya sedikit lupa. Nah, itu kelas saya dijadikan satu dengan kelas kakak kelas.
jadi dicampur. Nah, saya kan dibilangnya gemuk gitulah, bisa dibilang gemuk kan. Nah, waktu itu pertama-tama saya dibulinya, gemuk nih. Nah, itu adalah bullying verbal ya. Buat saya tidak apa-apa teman-teman. Bagi saya biasa aja lah ya, memang saya gemuk gimana, kan? Nah, singkat cerita, saat saya mengerjakan ujian nih teman-teman, nah, kakak kelas saya itu malah tambah membuli saya gitu loh, dengan ya kata-kata yang menyakitkan lah. Nah, di suatu hari ada seorang guru yang menegur gitu loh. Ibunya Bilqis poluan loh. Nah, almarhumah ibu saya kebetulan poluan teman-teman gitu loh. Nah, malah lebih kejam lagi kata-katanya, sangat merendahkan pekerjaan ibu saya. Ya di situ saya sedih, saya marah, saya ingin menangis, ingin marah, tapi tidak bisa teman-teman. Di situ saya sendiri, merasa sendiri gitu loh. Padahal di situ saya punya sahabat perempuan berinisial D yang seharusnya sebagai sahabat itu kan ya saling mendukung lah ya, saling ya setidaknya kalau tidak bisa mendukung dan membela ya diam saja gitu. Ternyata di kejadian itu teman-teman saya sekelas, kakak kelas yang ada di kelas itu dan juga sahabat saya ikut tertawa. Inisial teman saya perempuan DF. Dia orang Semarang, sekarang udah nikah, udah punya anak. Nah, itu berjalan 2 minggu ya teman-teman. Sampai setelah saya selesai ujian, nah ada tuh teman-teman di satu hari saya sedang mengerjakan saya itu sudah nggak tahan teman-teman, pengen marah nggak bisa, pengen nangis juga gimana, saya juga di situ sendiri gitu loh. Ya akhirnya saya mengerjakan ujian itu dengan meneteskan air mata. Bukan apa-apa ya teman-teman, bukan karena tidak tahu jawabannya apa, bukan karena soalnya sulit atau gimana, karena perasaan saya tuh sudah sakit, sudah seperti tertusuk ribuan jarum teman-teman gitu kan. Sampai sekarang saat saya menceritakan ini pun rasanya masih sakit gitu lah teman-teman. Untuk menceritakan ini pun saya juga berpikir beberapa kali lah ya, aku ceritain gak ya. Akhirnya saya memutuskan untuk menceritakan ini, membuka ini semua gitu teman-teman, untuk pelajaran kita semua aja. Nah, setelah saya menangis itu, saya tidak pernah menceritakan ini ke guru atau ke keluarga atau ke orang tua saya, karena teman-teman, saya tidak mau dibilang tukang adu, tukang lapor, tukang apa gitu lah. Seperti itu, akhirnya saya pendam sendiri. Saya tidak berani bercerita ke orang tua, ke keluarga. Saya takutnya almarhumah ibu saya, mama saya waktu itu akan sedih, akan ya khawatir gitulah teman-teman. Nah, untuk gimana SMP saya tidak bisa memberitahu namanya ya teman-teman, nanti ada yang tersinggung. Nah, saya memberikan saja SMP ini adalah salah satu SMP swasta di Kota Semarang ini, dan inisial dari kakak kelas yang paling
apa ya teman-teman, yang paling semangat untuk membuli saya lah gitu. Saya berinisial AI. Namanya sih bagus teman-teman, cuman kelakuannya itu ya begitulah. Saya nggak bisa mengejudge atau apapun. Jadi ya sudahlah. Saya ya sampai sekarang masih sakit hati, masih membekas lah gitu di hati gitu kan. Nah, gimana sih tanggapan saya tentang bullying yang terjadi dengan saya gitu loh. Ya, terus apa sih perasaan saya gitu. Yang pertama ya, bullying itu tidak ada bagus-bagusnya ya teman-teman. Bullying itu malah akan merusak psikologis dan fisik. Misalnya kalau sampai memukul, kayak menendang, menjegal kaki orang gitu kan, tanpa dia tahu salahnya apa gitu kan. Ya itu akan merusak psikologis. Ini kenapa sih gitu kan, aku padahal ngapa-ngapain loh gitu. Gak ada bagus-bagusnya teman-teman. Jadi jangan pernah membuli orang lain, merendahkan orang lain. Nah, ada lagi sih teman-teman, kakak kelas saya selain AI, ada juga berinisial A. Waktu saya kelas 7, kakak kelas itu kelas 8. Berbeda 1 tahun ya, 1 angkatan dari saya. Nah, waktu itu saya sedang berjalan dengan sahabat saya DF ini. Gak tahu kenapa gitu saya dijegal kakinya, akhirnya saya jatuh gitu kan. Ya saya biasa-biasa aja sih, oh itu kejadian kakak kelas aja kali gitu kan. Lama-lama malah tambah gitu kan teman-teman. Ya berat juga sih cerita ini teman-teman, berat. Harus flashback lagi, menceritakan hal yang tidak diinginkan zaman dulu. Ya perasaan saya waktu itu ya pengen nangis gak bisa, pengen marah juga gak bisa. Jadi ya saya pendam sendirilah teman-teman gitu. Nah, di sini saya memberi pesan jangan pernah membuli, merendahkan orang lain, karena tidak ada untungnya, tidak ada baik-baiknya, tidak ada keuntungan. Nah teman-teman, pesan dari saya jangan pernah sekali-kali teman membuli seseorang atau merendahkan orang lain, karena ketahanan masing-masing orang itu berbeda-beda teman-teman. Ada yang kuat sekali, ada yang lemah, dan ada yang setengah lemah, setengah kuat, dan ada yang sangat lemah. Kalau saya menanggapinya ya sudahlah, biarkan saja. Sudah seperti itu mereka, biarkan Tuhan yang membalas. Kita tidak perlu membalas, karena kalau kita membalas, kita tidak ada bedanya dengan mereka teman-teman. Nah teman-teman, kalau memang teman-teman tidak bisa membicarakan hal yang baik atau hal yang menyenangkan, lebih baik teman-teman berusahalah untuk diam. Nah itu lebih baik teman-teman. Iya, sekian penjelasan dari saya dan juga cerita pengalaman dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.